Di profil kakek, di sana ada tercantum bahwa kakek adalah penggagas cara mengajar berhitung, cara baru mengajar berhitung kepada murid-murid SD. Sebenarnya bukan cara baru, hanya mengenalkan cara lama yang dilupakan oleh kebanyakan orang sekarang. Cara itu adalah cara yang disebut sebagai basis 10. Basis 10. Basis 10. Apakah basis 10 itu? Basis 10 itu, waduh penghapusnya, penghapusnya. Basis 10 itu adalah sistem berhitung yang berdasarkan bilangan 10. Bilangan 10. Kakek akan terangkan misalnya ketika kita memilih sebuah bilangan, misalnya 3451. Ini sejagat dunia ini memakai basis 10, sehingga 3-nya dibaca 3000, 4-nya dibaca 400, 5-nya dibaca 5, dan 1-nya dibaca 1. 3451. Tulisannya terlalu besar. 3541. Ini sebenarnya basis 10. Nah, bagaimana bisa mengetahui basis 10? Nah, 3000 ini adalah hasil dari 3 kali 10 pangkat 0, 1, 2, 3, pangkat 3. 5 ini adalah 5 kali 10 pangkat 2. 4 ini adalah 4 kali 10 pangkat 1. Dan 1 itu adalah 1 kali 10 pangkat 0. Di 3 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 artinya 10 kali 10 kali 10 1000. 3 kali 1000, 3000. 5 kali 10 kuadrat adalah 500. 4 kali 10 pangkat 1 adalah 40. Dan 1 kali 10 pangkat 0 adalah 1. Sehingga jumlahnya menjadi 3541. Ini kita sebut sebagai bilangan baku. Bilangan baku. Ini bilangan pendek. Panjangnya adalah 3000 ditambah 500 ditambah 40 ditambah 1. Ini bentuk panjang. Ini bentuk pendek. Nah, 3541 ini basisnya adalah 10. Semuanya basis 10. Nah, apakah ada bilangan basis lain? Ada. Hanya jarang orang membicarakannya. Tapi yang paling banyak dipakai dan tidak bisa ditinggalkan adalah bilangan biner, yaitu basis 2. Basis 2. Basis 2 itu dipakai untuk pada pemrograman komputer. Bilangan yang dipakai adalah 0 dan 1. Ketika kita melihat 1000101, basisnya 2, tak usah ditulis basis 2-nya, karena dengan angka tertinggi 1 ini kita sudah tahu bahwa ini adalah basis 2. Maka 1 kali 2 tambah 0, 2 kali 2 4 tambah 0 4 kali 2 8 tambah 1 9 kali 2 18 tambah 0 18 kali 2 36
tambah 1, 37. 1001 10010 dalam bilangan biner ini sama dengan 37 3 kali 10 pangkat 1 tambah 7 kali 10 pangkat 0 alias 37. Ini masih berbentuk basis 2. Ini sudah desimal. Membalikannya bagaimana? Apakah 37 ini betul 100101 basis 2? Bisa kita lihat dengan begini. 37 bagi 2 hasilnya 18. Hasilnya 18, sisanya 1. Dibagi 2 hasilnya 9. Sisanya 0. Dibagi 2 lagi hasilnya 4, sisanya 1. Dibagi 2 lagi hasilnya 2, sisanya 0. Dibagi 2 lagi hasilnya 1, sisanya 0. Lihat, 1 0 0 1 0 1 sama dengan ini. 1 0 0 1 0 1. Nah, kakek terangkan ini untuk memberi pemahaman dulu, kakek mengingat kembali apa-apa yang kakek pelajari dulu ketika kakek mengajar. Nah, berikutnya 10 itu mempunyai pasangan bilangan yaitu 0 10 yaitu 19 28 37 46 55. Nah, mau tidak mau ini harus diberikan pemahaman pasangan 10 ini harus diberikan kepada murid kelas 1. Selama ini kita melihat bahwa cara penjumlahan misalnya 9 tambah 7 akan diajarkan kepada anak-anak 9 di kepala, 9 di mulut, 9 di otak, ditambah 7-nya di jari. Kemudian murid diarahkan untuk menghitung maju 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, ini meskipun hasilnya sama 16, tetapi cara ini tidak mengajak anak-anak berpikir dalam tanda petik berpikir matematis. Dan ini sudah sejak zaman Belanda begini. Kakek mulai mengajar begini. Tetapi pada tahun 1970, kakek menemukan sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Supartinah Pakasi. Harus diajarkan dengan sistem basis 10. Sehingga 9 tambah 7 ini sama dengan 10 tambah 6. 10 tambah 6. 10 tambah 6, 16. 9 tambah 7 juga 16. Begitu. Nah, anak-anak harus tahu bahwa berdasarkan ini, bahwa 9 itu memerlukan 1. Ya, 9 memerlukan 1 untuk menjadi 10. Dari mana dia harus mengambil 10? Dari 7. 7 dikurangi 1. Menjadi 6, sehingga 10 tambah 6 sama dengan 16. Jadi tidak diajarkan 9 di kepala, 9 di otak, 9 di mulut, 7 di jari. Itu membuat anak-anak tidak berpikir matematis. 9 tambah 3. Ini sama dengan 10 tambah 2. 9 tambah 6. Ini berarti 9-nya disepuluhkan, memerlukan 1. 6 memberikan 1 ke sini, sisanya 5, jadi 15. Kalau ruas kanan 15, ruas kiri juga 15. Bagaimana kalau 8?
Bagaimana kalau 8 tambah 5? Tentu saja 8 dijadikan 10 dulu. Berdasarkan ini 8 perlu 2, maka 5 memberikan 2 ke sini. 5 memberikan 2 ke sini, sisanya 3. Jadi 8 tambah 5 adalah 10 tambah 3. 13. Jika ruas kanan 13, ruas kiri juga pasti 13. Nah, dengan cara begini, sejak kecil anak-anak sudah belajar persamaan. Sejak kelas 1. Dengan cara begini mereka akan mudah. Bagaimana kalau dengan 6 tambah 4? Nah, 6 tambah 5. 6 tambah 5. 6 tambah 5. Pasangan 6 untuk 10. Pasangan 6 untuk 10 adalah 4. Jadi 6-nya menjadi 10. 5-nya harus memberikan 4 ke sini, sisanya 1. Jadi 11. Jika ruas kanan 11, ruas kiri juga 11. Nah, kepada anak-anak kelas 1 mengajarkan ini jangan sebaiknya dengan lagu. 91 82 7 3 6 4 5 5 atau sebaliknya 19 2 8 7 3 7 4 6 5 5. Oke. Kemudian ada satu hal lagi. Ketika 10 tambah 7, anak-anak disuruh menyimpan 10 di otak, atau 10 di mulut, atau 10 di kepala. Kemudian tambah 7-nya di jari. Kemudian anak-anak disuruh diarahkan untuk menghitung maju 11, 12, demikian seterusnya sampai 17. Padahal penjumlahan puluhan dan satuan itu kepastian. 10 tambah 7, 17. 20 tambah 6, 26. Tidak usah 20 di mulut, 6 di jari, hitung maju, tidak usah. Itu kepastian ilmu hitung. Nah, ini penyebutannya tidak boleh 26. Tidak boleh 26, harus 26. 70 tambah 3 sama dengan 73, jangan 73. Sering kakek mencoba kepada anak-anak, tanya kepada mereka, kakek berikan bilangan seperti ini misalnya. 25, 25 berdampingan, dibaca 25. Ayo, banyak mana dengan 2 dengan 5? Kebanyakan menjawab banyak 5. Padahal tidak. Ini bentuk pendek. Nilai 2 ini adalah 20. 5-nya adalah 5. Jadi 2 ini nilainya 20. Tidak boleh dibaca 25, tapi harus dibaca 25. Kakek punya lagu kecil, lagu sederhana. Lagu sederhana untuk 10 tambah 2, 10 tambah 3, 10 tambah 4, 10 tambah 5, 10 tambah 6, 10 tambah 7, 10 tambah 8, 10 tambah 9. Lagu kalau kau senang hati, tepuk tangan. 10 tambah 2, 12. 10 tambah 3, 13. 10 tambah 4 sama dengan 14. 10 tambah 5, 15. 10 tambah 6, 16. 10 tambah 7, 17. 10 tambah 8 sama dengan 18. 10 tambah 9 sama dengan 19. Nah, begitu. Kalau sudah paham ini anak-anak, bahwa ini tidak usah dihitung pakai jari lagi, maka ketika kepada mereka diberikan soal 50 tambah 3, mereka otomatis menjawab 53 dengan catatan 5-nya 53, tidak boleh dibaca 53 tetapi 53. Begitu sementara untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.